Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, mari kita lanjutkan belajar kita sebagai bagian dari jihad fi talabil ilmi wa ta'limihi. Dulu kita pernah belajar terkait dengan kewajiban kita terhadap ilmu, Bapak Ibu. Mulai dari kita belajar, mengamalkan, sampai dengan menyampaikan kepada orang lain. Kenapa harus kita sampaikan kepada orang lain? Agar budaya atau tradisi ilmu itu tidak hilang. Karena ketika tidak disampaikan kepada orang lain, ilmu itu akan terputus, kemudian ilmu itu akan hilang. Dan sebagaimana disampaikan oleh para pakar pendidikan, para cendekiawan, bangsa yang akan bertahan adalah bangsa yang memiliki peradaban keilmuan yang tinggi. Adapun bangsa yang tidak memiliki peradaban keilmuan maka akan segera hilang. Nah, di dalam Islam kita diajarkan ilmu itu terklasifikasi menjadi dua. Ilmu yang sifatnya fardhu ain dan ilmu yang sifatnya atau klasifikasinya adalah fardhu kifayah. Sehingga ketika kita berbicara tentang budaya ilmu, maka kita akan ingat ilmu agama dan kita akan ingat ilmu terkait dengan pengetahuan dan teknologi. Dan dua-duanya menjadi hal yang penting dalam kehidupan. Agama menjadi pondasi kita, pandangan hidup kita, cara hidup kita. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan bagian dalam kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dua-duanya penting, tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan. Baik, mari kita lanjutkan di bab ke-206, diberikan judul dengan terjemah pelecehan. Namun hal ini mengingatkan kita kembali terkait dengan bahagia ketika seseorang mendapatkan penderitaan. Jadi bukan bahagia karena seseorang mendapatkan kebahagiaan, tapi maksudnya adalah bahagia ketika seseorang mendapatkan penderitaan. Hadis dari Abu Hurairah, an Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min su'il qada' wasyamatatil a'da. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ketentuan yang buruk dan pelecehan musuh. Wasyamatatil a'da bermakna pelecehan musuh. Kandungan hadis ini merupakan dalil anjuran berlindung kepada Allah dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Perkara ini merupakan ijma' atau kesepakatan ulama dari berbagai masa dan dari berbagai tempat. Yang kedua, boleh menggunakan sajak dalam ucapan apabila muncul begitu saja tanpa maksud tertentu-tentu dan tanpa dibuat-buat. Jadi boleh menggunakan sajak dalam ucapan atau dalam doa apabila kemudian muncul maknanya baik tanpa dibuat-buat. Maksudnya sajak nanti diantaranya setiap kalimat di ujung kalimatnya ada hamzah qada wasyamatatil a'da, ada qada, ada a'da. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia ada yang pandai untuk membuat sajak berima ketika berdoa. Di antara manfaat memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal ini adalah pengakuan seorang hamba akan kemiskinan dan kefakirannya di hadapan Rabb-Nya.
serta merendahkan diri di hadapannya. Demikianlah makna doa, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia termasuk orang yang sombong, karena merasa bahwa tidak perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan di antara hadis dan doa yang sering kita dengar atau sering kita baca, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita terkait dengan berlindung dari 4 keburukan yang bisa saja keburukan itu menimpa kita. Redaksi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Pernah dengar nih doa ini? Mungkin ada juga yang membacanya. Di sini yang dimaksud dengan bersajak tadi, kita menemukan kalimat bala, belakangnya adalah hamzah dan fathah, bala, syaqa, qada, a'da. Nah, belakangnya sama sajaknya. Jika ini muncul dan maknanya kebaikan, maka diperbolehkan, namun sekali lagi tidak boleh dibuat-buat atau dipaksakan sehingga sajaknya harus sama. Di sini kita diajarkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan yang berat, dari kesudahan yang buruk, dari takdir yang buruk, dan dari kegembiraan musuh atas penderitaanku. Ini yang dimaksud dengan pelecehan tadi. Ada kondisi di mana ketika kita susah, orang lain bahagia. Persaingan usaha, bertetangga, bersaudara, bisa saja kita temukan ada orang yang ketika kita gagal justru menjadi kegembiraan. Bahkan hal tersebut menjadikan konten ketika seseorang mendapatkan celaka atau mendapatkan keburukan. Dijelaskan satu persatu. Yang pertama terkait dengan jahdul bala. Adapun makna jahdil bala adalah kesulitan atau ujian berat yang melelahkan. Jahdil bala itu dalam bahasa kita sudah jatuh tertimpa truk. Nah, ini. Jadi ada peristiwa kesulitan yang bertumpuk-tumpuk, satu belum selesai datang lagi, satu belum selesai datang lagi. Inilah yang dimaksud dengan jahdil bala. Maknanya adalah ujian, musibah atau cobaan yang datang dengan intensitas atau lama sehingga melelahkan fisik, mental dan spiritual. Bukan sekedar kesusahan ringan, tetapi yang membuat seseorang sangat kewalahan. Nah, ini jahdil bala. Contoh konkret, seseorang kehilangan pekerjaan utama, pekerjaan utamanya hilang, dan sekaligus dia ini adalah tumpuan keluarga, tulang punggung keluarga, harus mencari penghasilan baru, tapi juga masih punya utang. Jangan bayangaken, dipecat, bojone loro, anake loro, jange utang, jek duwe utang. Kemudian dia juga harus menanggung kebutuhan rumah tangga atau keluarga lainnya, dan tiap hari merasa berat dan melelahkan seolah-olah tidak ada solusi. Ini diantara contoh jahdil bala. Jadi kesulitan yang bertubi-tubi dengan intensitas yang cukup panjang. Nah, kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari hal demikian. Doa meminta perlindungan atau jahdil bala berarti memohon agar Allah tidak menimpakan cobaan yang melampaui kemampuan atau yang membuat iman atau jiwa kita hancur. Yang kedua, tarkis syaqa, terjerumus dalam kesengsaraan atau kebinasaan. Makna masuk ke dalam keadaan sengsara yang kronis atau kondisi yang menjurus kepada kehancuran.
Bisa karena pilihan buruk, kebiasaan, atau akibat panjang dari dosa dan kelalaian, mengarah pada kondisi yang sukar diperbaiki. Ini yang dimaksud dengan darkis syaqqa. Contoh, ada seseorang yang hidupnya baik-baik saja, rumah tangganya baik-baik saja, kondisinya baik-baik saja, aman, sentosa. Tapi kemudian karena satu peristiwa, maka tiba-tiba seluruh yang dia susun bertahun-tahun runtuh. Dengan apa? Berjudi misalnya. Hartanya sudah banyak, kemudian mulai nyoba-nyoba, titik-titik lah judi, kecanduan. Sehingga kemudian hartanya habis untuk berjudi, tidak juga menang, maka mulai muncul pikiran apa? Bunuh diri. Karena hartanya habis atau karena hutangnya banyak akibat dari maksiat yang dia lakukan, berjudi. Ini yang dimaksud dengan darkis syaqqa. Jadi doa meminta kita dijauhkan jatuh dalam kondisi yang berujung kehancuran dan kita diberikan kekuatan untuk selamat. Kemudian yang ketiga, su'il qada, takdir atau keputusan yang buruk. Maknanya ketetapan atau keputusan, qada, keputusan yang berupa keadaan buruk, bisa berupa akibat dari perbuatan atau cobaan yang Allah izinkan. Dalam konteks doa ini, kita mohon dijauhkan dari keputusan yang membawa keburukan besar. Bapak Ibu, dalam kondisi hidup kadangkala kita harus memilih dalam sebuah kontestasi atau dalam sebuah pilihan hidup. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, kemudian kita harus memilih. Kadang kita berpikir, pilihan saya ini benar atau tidak. Lebih-lebih dalam hal yang sifatnya adalah metodologi, hal yang sifatnya teknis, hal yang sifatnya mubah. Diberikan contoh di sini. Seorang pegawai atau seorang petani yang dihadapkan dalam kondisi harus memilih terkait dengan manajemen atau tata kelola. Memilih benih yang bagaimana, ini terkait dengan petani, memilih pupuk yang bagaimana, atau pegawai yang harus memilih ini yang benar metode A atau metode B. Dihadapkan pada beberapa pilihan atau dua pilihan. Dan ketika metodologi atau pilihan itu diambil, ternyata akibatnya gagal. Petani misalkan panennya gagal, atau pegawai ternyata ada efek yang buruk yang berakibat pada kegagalan atau bahkan kemiskinan keluarga, atau bisa dipandang qada yang buruk dalam hidupnya. Atau juga yang dimaksud dengan su'il qada adalah peristiwa tidak terduga yang menimbulkan dampak buruk dan besar. Contoh ini yang pernah saya ketahui, ada seorang anak yang sudah niat benar ingin daftar TNI Polri, sudah bercita-cita, orang tua juga sudah bangga menyiapkan anak saya kalau lulus ini daftar TNI Polri. Tapi ketika Ramadan, namanya anak muda ini nyumet mercon, Bapak. Nyumet merconnya meledak di tangan dan mengenai mata, sehingga satu tangannya ini hancur karena mercon, bukan mercon kecil tapi mercon buat sendiri yang ukurannya besar, dan matanya cacat, satu tidak bisa melihat. Ini adalah salah satu peristiwa yang karena kesalahan sendiri kemudian mengakibatkan apa yang sudah di-planning, dicita-citakan, tiba-tiba hilang. Nah, ini diantaranya sebagai contoh dari su'il qada. Sehingga kita lebih hati-hati dalam beramal, dalam melakukan sesuatu, sehingga tidak sampai terjerumus dalam keputusan buruk yang kita ambil, sehingga mengakibatkan dampak yang buruk tiba-tiba dan mengubah
planning atau rencana kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wasyamatatil a'da adalah keriangan atau kegembiraan musuh terhadap kita yang celaka. Ini yang dimaksud tadi diberikan judul pelecehan musuh, atau orang yang tidak suka dengan kita, dan ketika kita mendapatkan musibah, Masya Allah, bahagianya bukan main. Dan kita juga sebaliknya, subhanallah, tidak dibenarkan kita terhadap saudara kita, terhadap saudara kita. Ini urusan pribadi, bukan urusan agama ini. Ini urusan pribadi. Kita terlanjur tidak suka dengan seseorang, ketika orang tersebut mendapatkan bencana, bungah kita. Alhamdulillah. Wapok wan. Tapi ini urusan pribadi loh, urusannya. Berbeda ketika urusan agama, sebagaimana yang saya sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya. Maka kita harus bisa menahan diri, supaya kita juga tidak berlaku yang sama. Keadaan ketika seseorang memusuhi kita, justru bergembira ketika melihat kita ditimpa kesusahan. Ini menambah luka, karena selain menderita, kita juga menjadi objek ejekan atau bahan ejekan orang lain, kebahagiaan orang lain. Contoh, di lingkungan kerja, ketika seseorang mendapatkan sanksi atau hukuman dipecat, maka rival yang dengki dengan kita justru bergembira, bahkan menyebarkan aib. Ini di dunia kerja. Di media sosial misalkan, YouTube Pak Win belum balik ya? Belum. Misal ini, Pak Win ini punya YouTube, sudah subscribernya 3.000-an ya Pak. Kemudian oleh YouTube tiba-tiba ditutup karena dianggap ada yang menyalahi aturan komunitas. Kemudian Pak Win bercerita kalau YouTube-nya ditutup. Ada yang tidak suka dengan Pak Win, tiba-tiba muncul dalam hatinya, wapok. Ini juga sekali lagi contoh dari samatatil a'da. Orang lain bisa melakukan kepada kita, kita harus berupaya menahan diri agar tidak muncul rasa demikian. Inilah adab etika Islam, Bapak Ibu. Sehingga kita diingatkan terkait dengan bermohon kepada Allah dari 4 keburukan tadi dalam doa kita. Rasulullah mengajarkan agar kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.